Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rukmina Sabaria Basri. Saya adalah mahasiswi Prodi PJJ Manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah tugas mata kuliah Bisnis Big Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucup Darussalam STMT. Nah, pada kesempatan kali ini kami diberi tugas yaitu terkait laporan kinerja suatu perusahaan X yang bergerak di bidang Y, di mana ada sebuah artikel yang berasal dari kompas.go.id yang memuat sebuah data penjualan FMCG dan market e-commerce. Oke, di mana seperti yang kita ketahui, FMCG ini adalah fast moving consumer goods yang di mana industri FMCG itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsumen. Nah, kompas.go.id mengungkapkan market FMCG di e-commerce itu mencapai 57,6 triliun sepanjang tahun 2023. Nah, ini tuh menjelaskan bahwa menutup tahun 2023 dan mengawali tahun 2024, pemahaman mendalam tentang data penjualan FMCG di Indonesia ini sepanjang tahun 2023 ternyata menjadi kunci sukses bagi para pelaku bisnis. Nah, pertumbuhan di dunia e-commerce ini secara konsisten terus tumbuh dari tahun ke tahun. Nah, dan dengan melihat tren ini berdasarkan data statistik juga, ternyata pengguna e-commerce di Indonesia itu diproyeksikan mencapai 244,67 juta orang pada tahun 2027. Nah, di sini dapat kita lihat ternyata di artikel tersebut itu mengungkapkan data penjualan FMCG di tahun 2023 itu nilai penjualannya ternyata bertambah sebesar 576 miliar dan total transaksi bertambah 42 juta. Nah, di sini di gambarnya dapat kita lihat ternyata sales value grow-nya itu tumbuh positif dan bertambah sekitar 1,03%. Sedangkan sales quantity grow-nya itu bertambah sekitar 2,75%. Nah, ternyata di artikel tersebut juga memuat data penjualan FMCG di 2023 itu nilai penjualannya ternyata mencapai 57,6 triliun. Nah, di sini itu dapat kita lihat di grafiknya ternyata eh, sektor, ada 4 sektor yang memiliki penjualan tertinggi di marketplace pada tahun 2023, yaitu pertama sektor beauty and care, di mana sektor beauty and care ini memegang hampir setengah dari penjualan. Ternyata beauty and care ini memiliki penjualan tertinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar 49%. Nah, selanjutnya disusul dengan sektor food and beverage, yaitu 20,4%. Nah, dapat kita lihat grafiknya. Selanjutnya, ketiga adalah health, di mana sektor kesehatan ini memegang 18,7%. Nah, pada tahun 2023. Selanjutnya yang keempat adalah sektor mom and baby, memegang peranan 11,9%, penjualan tertinggi di tahun 2023. Jadi inilah 4 sektor dengan penjualan tertinggi pada tahun 2023. Nah, pada data tersebut juga terungkap ada prediksi pasar FMCG di 2024 ini akan mencapai angka 59 triliun.
Nah, dapat kita lihat juga pada gambar tersebut ada kenaikan 3% dari tahun 2023 ke tahun 2024. Nah, dari data artikel tadi, yaitu sebuah laporan kinerja perusahaan, muncullah beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai report in business intelligence? Nah, menurut saya, laporan tersebut itu sudah memenuhi persyaratan sebagai business intelligence atau BI report. Kenapa? Karena laporan ini itu sudah menyajikan data historis yang diolah dari berbagai platform e-commerce. Contohnya Shopee, Tokopedia, dan Blibli dengan cakupan waktu setahun penuh. Nah, selain itu juga data disajikan dalam bentuk visualisasi grafik serta perbandingan antar kategori dan tren yang merupakan elemen penting dalam BI. Nah, informasi seperti pertumbuhan transaksi, nilai penjualan, dan kinerja kategori produk sangat mendukung dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Ya, tentu saja laporan ini itu memenuhi kriteria pengolahan big data karena telah mengolah data dengan volume besar, lebih dari 10 juta listing produk dan 38.000 merek, serta beragam kategori. Contohnya ada sekitar 270 subkategori. Nah, metode pengumpulan data dilakukan secara otomatis melalui crawling. Metode ini tuh mencerminkan kecepatan, sebuah velocity, dan keberagaman yaitu variety data pada big data. Informasi yang dihasilkan sangat bermanfaat untuk pelaku industri, baik untuk evaluasi maupun penyusunan strategi pemasaran dan distribusi. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah kelemahan report sales and venue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Nah, menurut saya, kelemahan yang terlihat dari visualisasi laporan ini adalah kurangnya interaktivitas pada grafik yang ditampilkan atau yang disampaikan. Nah, pengguna tidak dapat mengeksplorasi data secara mendalam atau melakukan filterisasi sesuai kebutuhan spesifik. Selain itu, beberapa grafik tidak dilengkapi dengan penjelasan. Tidak ada legend atau caption yang cukup, sehingga kurang ramah untuk pengguna yang tidak familiar dengan konteks datanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Menurut saya, secara umum, grafik yang disediakan ini sudah cukup jelas dan membantu pengguna dalam memahami tren dan performa pasar FMCG di e-commerce. Namun, penyajiannya akan lebih optimal jika ditambahkan insight naratif atau rangkuman interpretasi dari grafik, sehingga tidak hanya menampilkan data mentah, tetapi juga memberikan konteks dan rekomendasi. Nah, ini akan mempercepat juga pemahaman penggunaan dan mendorong pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Baik, itulah tadi penjelasan atau pemaparan terkait hasil dari laporan kinerja suatu perusahaan, di mana ada juga beberapa pertanyaan terkait data tersebut, terkait laporan tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.